bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Nah, pada dasarnya hukum perikatan Islam itu lebih luas daripada hukum perikatan perdata barat. Kenapa? Dengan salah satunya karena hukum perikatan Islam itu sendiri bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Allah SWT dan dengan alam lingkungannya. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa mayoritas mengaku beragama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah dalam bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha, maka perlu wawasan yang luas bagi calon ahli hukum yang kelak akan menyusun kontrak, penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan maupun pelaksanaan pendirian kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam yang mereka yakini tersebut. Hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam itu akidah dan syariah, dan sumber dari perikatan Islam itu sendiri yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Ada beberapa asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama mengenai asas ilahi, di mana setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Dan yang kedua yaitu asas kebebasan, di mana Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Yang ketiga asas persamaan. Selanjutnya yaitu asas keadilan. Nah, asas keadilan itu bagaimana supaya manusia itu melaksanakan keadilannya supaya berlaku adil. Nah, itu terdapat di Quran surat Al-Maidah, Al-Baqarah, dan kemudian di surat Al-Mu'minun. Asas yang selanjutnya yaitu asas kerelaan, ar-ridho. Dapat dijelaskan bahwa asas kerelaan itu perniagaan suka sama suka. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Dan yang selanjutnya asas kejujuran dan kebenaran. Yang selanjutnya mengenai asas tertulis. Nah, jadi perikatan itu secara tertulis, kemudian ada saksi dan ada penanggung jawab, dan keduanya melakukan perikatan dan itu menjadi saksi. Jika tidak secara tunai, maka dapat dipegang jaminan sebagai alat bukti. Dari hukum perikatan itu sendiri tidak akan terlepas dari yang namanya apa itu akad. Nah, akad itu sendiri merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Ada beberapa asas-asas akad, diantaranya yang pertama yaitu ikhtiari atau sukarela, kemudian ada amanah atau menepati janji. Selanjutnya ada ikhtiyati, kehati-hatian, luzum atau tidak berubah, artinya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Kemudian adanya saling menguntungkan. Melalui akad itu sendiri dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak, tasawiyah atau kesetaraan, kemudian transparansi, kemampuan, taisir atau kemudahan, etikat baik, sebab dan unsur. Akad juga mempunyai rukun, yaitu pihak yang melakukan akad atau subjek hukum. Kemudian objek akad itu sendiri yaitu harta atau jasa. Kemudian
pembentukan hukum perikataan Islam dalam lembaga ekonomi syariah yang ada dalam pasar modal, reksadana, dan Basarnas. Nah, di pasar modal syariah dasar hukumnya ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 dan di Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan ada di Quran surat Al-Jum'ah yang menyatakan bahwa hadis tidak halal menggunakan penjualan dan penjualan tidak menetapkan syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Khamsah dari Bukhari Hizam. Kemudian kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah itu yaitu perjudian, lembaga keuangan konvensional, produsen distributor serta perdagangan makanan minuman yang haram, produsen distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat moderat. Kemudian melakukan investasi pada emiten perusahaan yang pada saat transaksi tingkah nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Mengenai reksadana itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan tentang Basarnas itu lembaga hakam arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan keuangan, industri, jasa, dan lain-lain. Ada beberapa macam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern, yaitu yang pertama MLM,